Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat kebaikan-Mu. Kembali kami ada pada pagi ini, di hari yang baru ini. Ini semua adalah berkat kemurahan-Mu bagi kami. Kami mau pakai hidup yang Tuhan berikan untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan benar sesuai kehendak-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 1-21. Tapi kita akan baca khususnya di ayat yang ke-11, ayat 17 dan ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara dikasih Tuhan, Kapten Edward Smith menahkodai kapal Titanic pada saat mengalami tragedi. Ketika kapal itu mulai terisi air laut dan tenggelam secara perlahan, Kapten Smith meminta para kru kapal untuk mendahulukan para perempuan dan anak-anak agar mereka masuk ke sekoci-sekoci penyelamat. Sedangkan ia sendiri terus berusaha mengkoordinasikan upaya penyelamatan. Ia tidak mempedulikan dirinya. Walaupun ada yang mengkritik Kapten Smith, tapi di saat-saat terakhirnya, ia tidak memikirkan dirinya sendiri. Yang ia utamakan adalah para penumpang, supaya bisa selamat. Kapten Edward Smith tenggelam bersama kapal Titanic, dan tubuhnya tidak pernah ditemukan. Ini adalah sebuah contoh sikap berkorban dari seorang kapten yang adalah pemimpin. Berbicara tentang pemimpin, Tuhan Allah sebagai pemimpin kita bukanlah Allah yang egois dan yang memikirkan dirinya sendiri, tapi Dia adalah Allah yang mengasihi manusia ciptaannya dan mau berkorban untuk keselamatan kita. Dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 ini Tuhan Yesus berkata, Akulah gembala yang baik. Pernyataan akulah gembala yang baik ini menunjukkan tentang siapa diri Tuhan Yesus yang sebenarnya. Dalam Mazmur 23 tertulis tentang Tuhan sebagai gembala. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata akulah gembala yang baik, secara jelas Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Dan sebagai gembala, Tuhan Yesus mau berkorban dengan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, yaitu bagi kita semua manusia ciptaannya. Ia mau mengambil posisi yang sangat rendah, yaitu menjadi kutuk karena dosa, dengan cara mati disalibkan, meskipun ia suci tanpa dosa. Dan itu dilakukannya demi untuk keselamatan kita, umat manusia yang dikasihinya. Di dalam ayat 17 dan 18, kita mengerti tentang pribadi Bapa dan Yesus yang adalah Allah. Jangan kita bingung dengan dua pribadi ini, saudara. Karena Allah itu esa, satu hakikat kealahan. Tuhan Yesus menyatakan, tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Peristiwa salib bukanlah karena ia terpaksa atau dipaksa lalu mati, tapi itu adalah karena kerelaannya. Ia berkuasa untuk menghindari salib, tapi itu tidak dilakukannya. Kekuasaan Tuhan Yesus atas nyawanya dan hidupnya sendiri menunjukkan sekali lagi tentang identitasnya sebagai Allah.
sebab tidak ada seorang pun manusia yang berkuasa atas nyawanya sendiri kecuali Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, di masa Prapaskah ini kita mengingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kita. Ia mau merendahkan diri dan menjadikan dirinya sebagai korban penebusan agar kita tidak dihukum dan kita tidak binasa, tapi mendapatkan anugerah keselamatan. Mari kita bersyukur saudara untuk karya kasih-Nya, dan biarlah kita juga meneladani apa yang dikerjakan oleh Tuhan dengan bersikap mau berkorban bagi Tuhan, sekalipun nyawa kita menjadi taruhannya. Dalam Matius 10 ayat 39 Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Mari kita berdoa. Bapa kami yang sungguh sangat baik, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mengingat kembali akan karya kasih-Mu, betapa Engkau yang adalah Allah sendiri mau datang, rela menjadi manusia untuk menebus kami dari penghukuman akibat dosa. Engkau menyelamatkan kami karena kasih-Mu yang sungguh sangat besar. Kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah gembala kami yang baik, gembala yang mau peduli dan berkorban bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk juga meneladani sikap-Mu dengan rela berkorban bagi-Mu, setia kepada-Mu sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di sepanjang hari ini kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami. Pimpin dan sertai kami dengan kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus, agar setiap yang kami kerjakan senantiasa memuliakan nama Tuhan, dan kehidupan kami menjadi berkat dan terang bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan. Kuasa mujizat Tuhan mengalir di setiap tubuh yang sakit, dan Tuhan juga mengerjakan perkara ajaib, menyediakan jalan keluar bagi setiap kami yang sedang dalam masalah persoalan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.